Di episode sebelumnya, tentu kalian sudah tahu jalan cerita bagaimana daerah kekuasaan Golden Horde diminta bantuannya secara paksa untuk persiapan melawan Hulagu Khan yang bercokol di Persia yang terkenal dengan sebutan Ilkhanate. Saya akan melanjutkan cerita ini tentu dengan harapan kalian bisa menyimak dengan baik dan kalian akan terhibur dari kisah-kisah sejarah film channel ini. Sekali lagi, ini film yang tentu ada bumbu-bumbu penambahan di sana-sini. Bagi penonton yang suka mengkritik tidak sesuai sejarah asli, maka sebaiknya kalian mencari sejarah asli dari referensi lain, bukan film. Kecuali bila film ini adalah dokumenter, maka perlu dikritisi keaslian sejarahnya. Selamat menyimak dan salam hangat dari saya. Опять за свое. Игомки Еремею. Malam itu Marta Hanum, kepala dapur, menyuruh Nargis menemui Eremei. Meski Marta harus memaksa gadis ini menghadapnya, di sana sudah ada panglima gaib dari kota Vladimir ini. Ia menunggu Nargis untuk melamarnya. Telah disediakan kotak perhiasan dan barang berharga lain miliknya untuk diambil Nargis bila ia mau menjadi istri. Sayangnya Nargis tetap menolak keinginan Eremei ini. Приехали, матушка. Rombongan Mengu Timur yang bertolak dari Vladimir telah sampai pada kota Berkekan. Khan Agung sendiri yang menyambut kedatangannya. Ivan berusaha mendesak pengawal agar diperbolehkan melihat rombongan yang datang. Ia akhirnya bisa kederetan orang-orang di sana yang melihat para orang Rusia ini menjadi budak ataupun prajurit rekrutan. Ayah Natasha berusaha mencegah anaknya untuk bersikap tidak mencurigakan bahwa ia kenal dengan Ivan. Mengu menemui ibunya dan mengatakan ia membawa putri Rusia ke dalam rombongannya. Невестку великого князя. Ibu Mengu segera menemui para wanita yang dibawa Mengu. Namun ternyata ia tidak menyukai Yustinia. Yustinia yang yakin mengira ia akan diperistri Mengu menjadi kaget ketika ia malah dijadikan pelayan dapur dan distempel budak dengan tanda dari besi panas. Rupanya Redmila ikut campur dalam pemaksaan pernikahan Nargis dengan Eremei. Yaroslav yang direncanakan sebagai saksi tidak ikut hadir. Tetapi pernikahan batal karena Nargis adalah pagan, yang artinya bila belum beragama Kristen, ia tidak bisa menikah dengan Eremei. Karena Mengu gagal membawa pria Rusia sebanyak 40.000 dan hanya membawa sekitar 10.000 saja, Khan mencopot jabatannya sebagai panglima tertinggi pasukan yang akan melawan Hulagu Khan. Jabatan itu kini diserahkan pada Nogai, masih sepupu Khan juga. Nogai langsung diperintah oleh Berkekan untuk memilih para tawanan Rusia yang baru tiba untuk mencari siapa saja yang berbakat dalam keprajuritan. Sisanya akan jadi pekerja kasar dalam proyek, terutama dalam pembangunan Masjid Putih. Tolui yang selama ini adalah tangan kanan Mengu kini menjadi bawahan Nogai. Ia langsung bergerak memilih siapa saja yang pantas masuk tentara bantuan Mongol. Есть те, которые в общее пользование. Приехали с прислужниками и... Ivan punya kesempatan untuk mendekati Natasha dan ayahnya saat ia bersama Bakhtiar Aga mencari para lelaki untuk dipekerjakan di proyek masjid. Tetapi Natasha sudah keburu ditarik Tolui di kamp prajurit.
моей части. Bahkan ayah Natasha yang akan dibawa Ivan telah ditunjuk Tolui pula untuk menjadi pelayan di barak. Tolui yang curiga dengan gerak-gerik Natasha yang kini dijuluki Nikita itu mendatangi barak. Ia mencibir dengan kulit halus tentara pria Rusia ini. Tetapi Natasha menantang akan bertarung dengan siapapun orang Mongol untuk membuktikan ia pria sejati. Tolui menerima tantangan itu, yakni malamnya diadakan tanding pedang melawan salah satu anak buahnya. Saat kewalahan, Ivan yang menyusup ke barak melempar batu untuk mengacau konsentrasi lawan Natasha. Tetapi Tolui tahu hal itu dan berteriak siapa yang mengganggu pertarungan tadi. Saat itu datang Nogai dan menyuruh Tolui tenang. Ia tertarik dengan cara bertempur Natasha dan mengajak ke tendanya. Tolui tampak kesal dengan perlakuan Nogai pimpinan barunya ini. Ivan yang sebagai pekerja ketahuan menyusup ke barak tentara ini dan ia segera diusir keluar. Esoknya Nogai akan memilih 10 pemanah terbaik dengan cara mengadu ketepatan sasaran menembak koin di atas seorang tawanan. Otomatis bila meleset akan mengenai tawanan itu. Natasha berhasil menembak koin. Selamatlah budak itu dari hajaran panah selanjutnya. Ivan yang sedang merancang pelarian bersama kawan-kawannya langsung berhenti saat Bakhtiar Aga datang. Tetapi ia juga berkesempatan memohon pada kepala proyek itu untuk bisa menemui seorang tentara yang diakuinya sebagai saudara, yakni Natasha. Lagi-lagi Tolui mendatangi barak Natasha. Nogai datang lagi menyelamatkannya dengan menyuruh semua bubar. Akhirnya Ivan berhasil menemui istrinya di luar barak atas bantuan Bakhtiar Aga. Tentu saja mereka berusaha bersikap wajar seperti antara dua saudara laki-laki bertemu. Yaroslav terkejut saat Nargis mendatanginya dan secara terus terang mengatakan rasa sukanya pada pangeran ini. Gadis itu juga berterima kasih karena tidak mendukung pernikahannya dengan Eremei. Yaroslav harus berangkat ke Pereslav karena ada insiden Pangeran Vlad bentrok dengan salah satu Khan Mongol. Kini ia harus disembunyikan. Redmila yang sejak dahulu tidak menyukai Pangeran Vlad malah menggunakan kesempatan ini untuk mengirim anaknya Danil untuk pergi ke Novgorod menggantikan kedudukan Pangeran Vlad. Berke kan tampak berbinar menjelang pernikahannya dengan Aizan. Ia bermaksud memberikan barang berharga milik almarhum ibunya untuk Aizan. Ia menyerahkan pusaka keluarga itu lewat seorang tetua agama di sana. Meski benda itu sangat sakral bagi Berke, tampak Aizan setengah hati menerimanya. Redmila belum putus asa menjodohkan Nargis dengan Eremei. Ia menyuruh salah seorang pembaptis wanita untuk menjadikan Nargis masuk agama mereka agar bisa disahkan pernikahannya dengan Eremei. Tetapi rupanya Nargis sudah melarikan diri sebelumnya. Dan saatnya Mengu Timur memilih para tawanan Rusia untuk dijadikan selirnya. Gustinia harus kecewa karena Mengu benar-benar tidak memilihnya. Bahkan ia mendapat tamparan kepala pelayan karena berani menegakkan muka di hadapan Mengu. Acara pernikahan Berke kan dilaksanakan. Tentu saja terlihat wajah Aizan yang sangat tertekan.
Setelah acara doa-doa menurut agama Islam, semua bersorak dan mengucap selamat pada Khan Agung atas pernikahan ini. Amin. Слава великому хану и ханша! Saatnya pemberian ucapan selamat dari istri utama Berke, yakni Togatai Khatun serta Kekar Khatun. Tak disangka kecemburuan Kekar telah membuatnya kalap. Ia berusaha membakar Aizan dengan obor. Langsung saja para pengawal bergerak meringkusnya. Праздник продолжается. Pangeran Boris yang disuruh Redmila mengawal Danil, putra kecilnya, menuju Novgorod dihadang oleh rombongan Mongol. Pemimpin mereka, Sigar Khan, mengajak obrolan dua mata saja dengan Pangeran Boris. Rupanya ini hanya siasat Boris saja. Ia sedang merencanakan konspirasi kepada keluarga Yaroslav karena pelampiasan rasa kecewanya semenjak Ustinia dibawa Menghu Timur. Pasukan Yaroslav yang menuju Perislav telah mendekati padang terbuka yang di sana telah menunggu orang-orang dari klan Sigar Khan yang mau membalas perlakuan Pangeran Vlad yang telah mengusik klan mereka sampai mengakibatkan terbunuhnya anak dari Sigar Khan. Sekali lagi panglima dari klan Sigar Khan hanya meminta Yaroslav menyerahkan Pangeran Vlad untuk dieksekusi sebagai hukuman telah melenyapkan anak Sigar Khan. Tentu saja Yaroslav menolak dan berkata jika ingin mengambil Vlad maka harus melalui dirinya dahulu dan pasukan Vladimir di belakangnya. Ini sama saja menantang perang buat klan Sigar Khan, salah satu klan pendukung Hulagu Khan. Yaroslav sempat terjatuh dari kudanya tetapi ia langsung bangkit dan membabat musuh-musuhnya. Panah meminta bantuan pasukan cadangan dari Vladimir diluncurkan. Di sana Eremi, panglima Vladimir, langsung bergerak menggasak musuh yang tampak makin keteteran dengan kedatangannya ini. Lagi-lagi Yaroslav hampir celaka. Untung saja panah Eremi lebih dahulu menerjang lawannya. Pasukan klan Sigar Khan mundur menjelang sore. Sepertinya ini disengaja, karena Sigar Khan sendiri di tempat lain di hutan sedang menawan Danil putra Yaroslav. Perang ini hanya untuk mengalihkan perhatian sang penguasa Vladimir ini. Boris kembali ke Vladimir dan mengabarkan bahwa ia telah dihadang Sigar Khan. Dan saat mereka melarikan diri terpisah dengan Danil putra Redmila. Redmila tentu saja marah dan ia heran mengapa Boris tidak terluka sedikit pun atau ada bekas peperangan. Ya, ini memang siasat licik Boris yang bekerja sama dengan Sigar Khan untuk keperluannya nanti. Esoknya saat pasukan Vladimir dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Yaroslav pamit secara tiba-tiba untuk balik ke kota mendahului rombongan. Eremi tidak tahu alasan rajanya itu. Di Sarai, Nikolai bercakap-cakap dengan pelayan pribadi Putri Aizan, istri Berke Khan. Ia mengatakan bahwa keahliannya adalah melukis, makanya kini ia dibawa ke tempat ini untuk membantu Bakhtiar agar menyelesaikan dekorasi dan warna masjid. Hal ini segera disampaikan ke Aizan bahwa ada seorang pelukis Rusia yang selama ini putri ingin dirinya dilukis. Di depan gerbang Vladimir telah ada pasukan dari Sigar Khan yang membuat penjaga gerbang memberi aba-aba siaga. Semua panah bersiap di posnya masing-masing. Salah satu tawanan disuruh masuk yang tentu saja harus mendaki tali karena gerbang disegel dari dalam. Ia disuruh menyampaikan pada Redmila sebagai wakil pimpinan Vladimir karena Yaroslav tidak ada di tempat untuk membuka pintu gerbang, atau orang-orang Mongol itu akan menghabisi tawanan yang di sana ada Danil dan Pangeran Fyodor dari Tver, sekutu Vladimir.
И пусть город... Ini adalah hal yang ditunggu Boris yang telah sepakat dengan musuh. Tetapi betapa kagetnya ketika Radmila menolak membuka gerbang. Sigarkan melihat kekerasan Radmila langsung menghabisi Pangeran Fyodor di depan semua orang dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Radmila menangis sejadinya ketika melihat Daniel putranya yang masih anak-anak itu dibawa kembali oleh Sigarkan. Siasat Boris gagal. Rupanya Yaroslav buru-buru mendahului pasukannya tadi adalah untuk bertemu Nargis, yang sebelum berangkat perang ia berpesan pada gadis itu bila ia terancam oleh sesuatu agar melarikan diri pada sebuah tempat yang ia tunjuk. Ханша пьет, но ловко изображает людей и животных. Что? Сожгите эти рисунки. Kekar Khatun yang frustasi meminta racun untuk diminum pada istri tertua Berke. Tetapi rupanya istri Berke yang paling tua itu menggantikannya dengan ramuan yang bukan beracun. Sehingga Kekar Khatun harus tetap hidup menunggu saat eksekusi. Kedatangan Eremei ke Vladimir tanpa adanya Yaroslav makin membuat Radmila menjadi gusar. Sudah pasti suaminya itulah yang menolong Nargis dalam pelarian. Ibu Mengu menjumpai Ustinia hendak menyuruhnya bekerja di sebuah dapur, tetapi datang pengawal memberitahu bahwa Ustinia dipanggilkan untuk menemani Aizan, istri mudanya. Selamatlah Ustinia. Berke mendapati skets dari Putri Aizan di kamarnya. Tentu saja Khan selama ini melarang hal yang berbau lukisan manusia menurut kepercayaannya. Yaroslav terkejut dalam perjalanan dekat gerbang. Ia mendapati bagian tubuh atas Fyodor tertancap di sana. Ia segera memasuki Vladimir. Segera ia mendapat laporan dari para penjaga kota bahwa klan Sigarkan telah berusaha memasuki benteng dengan cara mengancam para tawanan akan dihabisi. Tetapi Radmila berkeras menyegel gerbang. Alhasil Pangeran Tevyer yakni Fyodor menjadi korban kekejian Sigarkan. Radmila hanya bisa menangis saat kedatangan suaminya meski selamat tetapi dengan membawa Nargis. Yaroslav langsung memanggil Eremei untuk merencanakan penyerbuan Sigarkan di Polotvia, pusat klan Mongol itu berada. Eremei berkata pasukannya masih perlu istirahat setelah pertempuran dan perjalanan kemarin. Yaroslav tetap memaksa yakni dengan cara memilih beberapa dari mereka yang masih kuat untuk bersiap-siap. Perintah eksekusi Kekar Khatun oleh Berke segera akan dilaksanakan. Malam itu Musab, perwira yang ditunjuk untuk mengeksekusi Kekar Khatun besok, menemuinya hari itu. Ia menawarkan bisa membawa Kekar melarikan diri. Yah, karena diam-diam pengawal setia Kekar ini sangat menyukai majikannya. Tapi Kekar Khatun menolak. Ia lebih memilih mati ketimbang jadi pelarian. Yaroslav bersiap-siap menuju Polotvia untuk menghadapi klan Sigarkan. Pangeran Vlad menemuinya mau ikut dalam rombongan ini, tetapi Yaroslav menolak dan menyuruh Vlad kembali ke persembunyiannya selama ia belum menyuruh keluar. Nargis kaget saat melihat Yaroslav pergi secara mendadak padahal ia baru saja tiba di kota ini kemarin. Ia mencoba mengejar rombongan tetapi tentu saja mereka sudah menjauh. Hari eksekusi untuk Kekar Khatun tiba. Musab yang bertugas melaksanakan eksekusi menjadi gemetar karena ia harus menebas wanita yang diidolakannya selama ini. Tetapi tugas tetap dijalankan. Berke memanggil Ki Nikolai dan menanyakan bagaimana Aizan diam-diam menyuruh membuat sketsa dirinya. Mula-mula Nikolai ragu mau mengatakan alasan Aizan ingin disket. Berke mengatakan Nikolai tidak perlu takut asal berkata jujur.
Nicole lalu berkata bahwa tiap wanita cantik dan hebat menginginkan dirinya dikenang dalam visual meski dirinya sudah tiada kelak. Supaya orang generasi mendatang tahu kecantikannya, Berge memahami maksud Aizan. Hingga sekarang ia tak lagi melarangnya jika ada yang mau melukisnya, bukan hanya sekedar sketsa. Rupanya Mengu selama ini terpaksa oleh ibunya dengan tidak menjadikan Ustinia sebagai istri. Kali ini ia tidak bisa menahan hasratnya. Ia menemui Ustinia. Ivan lagi-lagi membujuk Bakhtiar untuk menolong dirinya bertemu dengan Natasha. Meski cuma 5 menit syarat dari Bakhtiar, Ivan menyampaikan pada Natasha bahwa ia dan lainnya sudah merencanakan pelarian. Hari itu Nogai menyampaikan pada semua orang Rusia bahwa akan segera dipilih para prajurit yang memenuhi syarat untuk menjadi pasukan Mongol dalam perang dengan Hulagukan. Mendengar ini semua, teman-teman Natasha berpesan agar ia tak menunjukkan seluruh kemampuannya, agar tidak ikut terpilih dalam prajurit Nogai. Rupanya ibunda Mengu masih berkeras agar Mengu tidak menikahi Ustinia, wanita rampasan dari Pangeran Boris itu. Ia menaruh racun pada minuman Ustinia dan Mengu sudah pasti tahu siapa yang melakukannya ini, yakni ibunya sendiri. Meski Mengu marah besar pada perbuatannya, wanita tua Mongol ini tetap tidak mau menyetujui hubungan Mengu. Karena menurutnya sangatlah hina seorang pangeran bangsawan menikahi istri orang. Pasukan Yaroslav yang sedikit itu mulai memasuki hutan dekat Polotvia. Nargis yang sudah putus asa ditinggal Yaroslav dan dalam tekanan Redmila untuk menikah dengan Eremei itu kini makin buruk nasibnya. Orang-orang di sana mengatainya sebagai penyihir karena sejak kedatangannya ke kota Vladimir banyak kejadian sial menimpa kota mereka. Masa makin beringas dan beramai-ramai mau menghabisi Nargis. Eremei yang sedang berlatih langsung berusaha cepat menolongnya. Untunglah semua belum terlambat. Eremei bisa membawa Nargis dan merawatnya. Marta mendengar Redmila akan mengurung Nargis di ruang atas dan mengunci dari luar demi keselamatannya. Kunci diserahkan sementara ke Marta. Marta datang ke sana sambil membawa makanan agar bisa berbicara lebih banyak dengan Nargis. Rupanya secara senyap pula pasukan Sigarkan telah berada di hutan dan siap menyergap Yaroslav. Para pemanah jitu orang-orang Mongol itu pun mulai melumpuhkan prajurit-prajurit Yaroslav. Semua prajurit pilihan Vladimir yang dibawa Yaroslav berusaha melawan musuhnya yang telah menyergap secara tiba-tiba itu. Dan satu persatu perwira Vladimir roboh. Terakhir Yaroslav pun tak mampu melawannya lebih lama. Akhirnya saya harus menyambung film ini di video berikutnya karena keterbatasan waktu. Dan sampai ketemu di kisah selanjutnya.